Sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tersayang, ketemu lagi sama Mbak Anis ya. Itu tadi salah satu cara kalau kita sedang rindu kepada Rasul kita. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain bersolawat untuk menghilangkan rasa rindu, kita juga bisa membaca kisah-kisahnya beliau atau mendengarkan tentang kisah-kisah beliau. Nah, sekarang Mbak Anis mau ngajak kalian untuk mendengarkan kisah tentang Rasulullah kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Anis mau ceritakan yang tentang masa mudanya ya. Oke, seperti ini bukunya. Kalian bisa lihat. Nah, cerita yang pertama, penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya adik-adik? Baiklah, adik-adik tersayang, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ia diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang diri beliau. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Karena sinar tersebut, istana-istana di Syam bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, dan mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya." Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, "Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama pun berkata, "Biarkan dia, demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka." Subhanallah. Begitu ya adik-adik ya. Nah, dari penuturan Rasulullah ini terjadilah percakapan dengan Aminah dengan Halimah. Adik-adik tersayang, karena kejadian tersebut, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah pun menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Halimah, mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." Halimah pun menjawab adik-adik, "Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak sekali kejadian terjadi padanya. Jadi, dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." Aminah pun bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi?"
berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah pun diam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. "Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya." Adik-adik tersayang, setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah yang demikian tenang. "Apakah engkau takut setan yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah pun mengangguk. Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir, sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik nafas. "Demi Allah, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Bushra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Adik-adik tersayang, Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Nah, adik-adik tersayang, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Apa yang terjadi kira-kira? Penasaran? Baik, ikuti cerita-cerita atau kisah-kisah selanjutnya dari Mbak Anis. Untuk kisah hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.